Selamat pagi, siswa-siswi kelas 11 Akuntansi SMK Negeri 1 Surakarta. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar pengelolaan keuangan daerah. Pernahkah kalian bertanya dari mana dana untuk membangun jalan, membangun sekolah, ataupun membangun rumah sakit? Bagaimana pemerintah memastikan dana tersebut digunakan dengan benar dan transparan? Nah, melalui video ini, kalian akan memahami bagaimana uang rakyat dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Mari kita mulai. Apa itu akuntansi pemerintah? Akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Berbeda dengan akuntansi pada perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintah berfokus kepada pengelolaan dana publik dan pelayanan masyarakat. Beberapa terdapat karakteristiknya adalah 1. Bersifat publik, 2. Mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, 3. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir, menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian. Di pemerintah terdapat prinsip dan asumsi dasar yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsipnya meliputi 1. Basis akuntansi, yaitu kas menuju akrual. 2. Konsistensi dalam metode pelaporan, keterbukaan bagi publik. Selanjutnya, 3. Akuntabilitas, di mana dalam penggunaan dana itu harus secara transparansi. Sedangkan asumsi dasarnya yang pertama ada kemandirian entitas, di mana pemerintah sebagai entitas secara terpisah. Yang kedua, kelangsungan entitas, di mana pemerintah dianggap akan terus beroperasi dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir ada periode akuntansi, di mana laporan disusun setiap tahun anggaran. Oke, selanjutnya ada struktur keuangan daerah. Untuk struktur keuangan daerah terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada pendapatan daerah, meliputi dari PAD atau pendapatan asli daerah, seperti adanya pajak daerah ataupun retribusi. Yang kedua ada transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, dan juga DBH. Selanjutnya ada lain-lain pendapatan yang sah, seperti hibah. Dan yang kedua ada belanja daerah, dikelompokkan menjadi 3, ada belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasional misalnya gaji pegawai, belanja modal seperti pembangunan jalan, belanja tak terduga seperti untuk keadaan darurat, dan yang ketiga ada pembiayaan untuk menutup defisit atau mengelola surplus. Dan yang keempat, kewajiban, yaitu utang yang harus dibayarkan pemerintah daerah. Itulah terkait dari struktur keuangan daerah yang terdapat 4 komponen utama. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa pejabat yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah ada kepala daerah, tentu saja sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya ada sekretaris daerah atau biasa kita kenal sebagai sekda. Untuk sekda sendiri mengkoordinator
terkait pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada PPKD, di mana untuk mengelola kas daerah serta menyusun laporan keuangan daerah. Selanjutnya ada PA, di mana PA dapat kita ketahui sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di instansi. Selanjutnya ada PPTK dan PPK bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dan menata usahakan keuangan pemerintahan. Dari pejabat pengelolaan keuangan daerah tadi, mereka bekerja sama untuk memastikan dana pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif dan transparan. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana konsep-konsep tadi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Katakanlah bahwa pemerintah kota ingin membangun sebuah taman kota cerdas, di mana untuk langkah-langkah pembuatannya yang pertama dari tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan, ide ini akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dinas Pertamanan selaku PA penyelenggara anggaran akan menyusun anggaran sedetail mungkin untuk proyek ini. Selanjutnya tahap pelaksanaannya, setelah anggaran disetujui oleh DPRD, PPK dari Dinas Pertamanan akan menandatangani kontrak dengan kontraktor. PPTK akan bertugas di lapangan memastikan pembangunan sesuai jadwal dan secara spesifikasinya. Setiap bulan kontraktor akan mengajukan pembayaran kepada PPKD berdasarkan progres pekerjaan yang diverifikasi oleh PPTK. Selanjutnya tahap terakhir, tahap laporan dan pertanggungjawaban, di mana PA nantinya akan melaporkan realisasi anggaran dan capaian program taman kota tersebut kepada DPRD dan masyarakat melalui laporan kinerja yang telah dihasilkan. Sementara untuk PPKD sendiri akan mencerminkan transaksi dalam laporan keuangan daerah. Melalui proses yang sistematis dan terbuka ini, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan juga mengapa semua ini penting untuk kita pelajari? Karena pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas adalah fondasi dari kepercayaan masyarakat dan pemerintahan yang baik. Sebagai calon ahli akuntansi, kalian bukan hanya akan menjadi pelaku di bidang ini, tetapi juga menjadi agen pengawas bagi masyarakat. Dengan memahami akuntansi pemerintah, kalian memiliki kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan mempertanyakan laporan keuangan daerah. Kalian dapat turut serta memastikan bahwa uang rakyat, termasuk uang dari pajak orang tua kalian, dikelola dengan baik dan benar untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah kita bersama. Ingatlah bahwa transparansi keuangan adalah kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum sekilas poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita telah memahami bahwa akuntansi pemerintah memiliki karakteristik, prinsip, dan juga asumsi yang unik karena mengelola dana publik. Yang kedua, kita dapat mengenal struktur keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, dan juga kewajiban. Ketiga, kita mengetahui adanya berbagai pejabat pengelola keuangan daerah seperti PPKD, PA, dan PPTK yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem yang saling mengawasi. Dan terakhir, melalui contoh kebijakan taman kota, kita dapat melihat bagaimana penerapan dalam praktiknya dengan mengedepankan akuntabilitas. Jika ada bagian yang masih belum jelas, jangan ragu untuk menanyakannya ya. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini mengenai konsep dasar pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Tetaplah
semangat, dan jadilah generasi yang cerdas serta bertanggung jawab. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.